Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola ujian di CPT Admin IO All-in-One. Jadi tool ini memudahkan administrasi Moodle CPT agar bisa lebih mudah dikelola dalam saat ujian. Ya. Silahkan login sesuai dengan username dan password yang sudah Bapak Ibu registrasikan di IO, webnya IO. Klik sign in. Passwordnya salah. Ya, kita masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang di aplikasi ini, CPT Admin ini, terdapat satu ruang. Total user yang sudah di entry ada 224. Di bagian bawah ini adalah penggunaan resource komputernya, atau komputer ini menggunakan prosesor apa, akan terdeteksi di sini. Kita di sistem ini menggunakan CPU 8 core. Total CPU-nya 8 core. RAM yang digunakan 12 GB dari 16 GB memori atau RAM disknya. Disk usage-nya 4,7 dari total 30 GB yang di setting untuk IO GPT ini. Kami menggunakan SSD 128 GB, 30 GB nya digunakan untuk IO GPT ini. Apa yang harus kita lakukan? Pada video sebelumnya kita sudah memasukkan data peserta. Kami sudah membahas sedikit tentang status tes. Ya, ini di sini ada tes token, daftar tes yang Bapak Ibu bisa atur. Nah, untuk hari pertama, misalkan contoh di sini hari pertama, maka kita pilih hari pertama. Mata pelajarannya apa saja yang bisa kita. Kebetulan ini saya hanya satu. Jadi saya contohkan yang lebih dari satu. Ini perhatian, simpan. Nah, ini mapelnya banyak sekali. Nah, kita bisa memilih mana yang akan muncul di halaman siswa. Jika sudah sesuai, maka tinggal klik update test. Tesnya sudah terupdate, maka ilmu pengetahuan sosial ini 1, 2, 3, 4 mapel ini tidak akan terlihat di halaman siswa. Kita aktifkan kembali saja, kembalikan ke defaultnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol setting. Fungsinya untuk apa? Di sini ada setting token. Token ini bisa kita setting keluar setelah sekian menit atau berganti sekian menit. Kita bisa atur lewat ini. Di sini juga ada fitur rilis otomatis token, jadi tokennya otomatis seperti ini, maka tokennya otomatis akan rilis setiap 15 menit. Ini bisa kita ganti 30 menit atau 5 menit, bahkan bisa kita ganti. Simpan. Namun bisa juga kita hilangkan, jadi tokennya tidak aktif sementara di off-kan terlebih dahulu, maka siswa tidak bisa mengerjakan. Kalau belum pukul sekian, maka token belum dirilis. Nah, maka kita settingnya tokennya kita on kan, kita kembalikan ke pengaturan default 15. Maaf, simpan terlebih dahulu.
15, simpan. Tiap 15 menit akan berubah. Nah, ini masih belum keluar tokennya, tinggal klik tombol release, token keluar. Latihan data tesnya sudah simpan. Nanti di sini akan muncul status peserta yang mengerjakan. Nah, di sini ada status siswa yang belum submit, tidak ada. Siswa yang sudah submit ada. Jadi ini tadi sudah ada yang mencoba mengerjakan dan sudah disubmit semua tes. Nah, tes tertentu kita bisa pilih status peserta ini yang submit atau yang sudah mengirim jawaban atau tekan tombol submit siapa aja. Itu di status peserta. Nah, di sini ada reset login. Apabila ada siswa yang sudah login namun tiba-tiba komputernya hang, Bapak Ibu segera cari nama anaknya di daftar di bawah ini, reset, agar waktu di mengerjakan siswa tersebut berhenti. Dikhawatirkan kalau siswa ini tetap berada di status mengerjakan, maka waktunya tetap berjalan. Ada perlu exam unlock. Jika siswa mengerjakan lalu membuka new tab seperti ini, misalkan ini, new tab ini, maka halaman ujian akan otomatis terkunci. Dan kunci untuk membukanya adalah menggunakan ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat siswa yang sering sekali minta kode unlock. Nah, itu perlu ditandai, kemungkinan besar dia membuka new tab. Ini ada no attempt check. Ini untuk mengecek siapa yang belum mulai mengerjakan pada tes tertentu. Ini ada. Ya, ini belum mulai mengerjakan pada tes tertentu. Bisa dicari siapa yang belum mengerjakan. Lanjut ke daftar ruang. Nah, ini daftar ruang bisa jadi muncul, biasanya muncul apabila Bapak Ibu memberikan di mana. Nah, di sini aja. Nah, jadi kita hanya memberikan di ruang 2. Berarti hanya ada satu ruang, namanya ruang 2. Kalau tadi inputnya banyak ruang, maka di sini akan muncul banyak ruang juga. Lanjut ke dokumen. Nah, ini dia. Jika Bapak Ibu mengendaki kartu peserta, daftar hadir dan kartu meja. Kalau kartu peserta jelas ada username dan password. Daftar hadir itu daftar hadir siswa, dan ini ada kartu meja. Kartu meja itu hanya menunjukkan username siswa saja tanpa ada passwordnya. Jadi ini yang ditempelkan di meja. Untuk laporan kehadiran juga bisa di entry di sini. Ini tidak akan terkirim kemana-mana kecuali ke servernya yang jelas, Bapak Ibu. Lanjut di hasil ujian. Nah, ini kita bisa klik hari ke pelatihan, mata pelajarannya apa. Kita bisa melakukan download. Kok nggak ada? Kenapa? Karena belum ada ujiannya. Nah, jika sudah ada ujiannya maka akan muncul seperti ini. Hasil ujian 8 TIK SMP 1 Bandung. Diklik maka akan terdownload. Kita ganti lagi bahasa Jawa dan seterusnya. Nah, terakhir menu di tools. Nah, ini penama, ini tools ini penting untuk menamai kegiatan dari ujian yang dimaksud.
yang kita lakukan ini ujiannya ujian apa? Apakah penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester atau ujian sekolah? Nah, di sini Bapak Ibu bisa kelola tes. Nanti ketika klik kelola tes ini akan masuk ke Moodle. Sebelum masuk sebelah kiri kita ke sini. Info sekolah. Ini ditulis nama kepala sekolah. Tapi untuk pelatihan ini jangan Bapak Ibu, biarkan kosong saja. Terus ini NIP-nya. Kalau sudah, simpan. Jika memerlukan logo dan tanda tangan, silahkan Bapak Ibu upload di sini. Jadi tanda tangan si kepala sekolah misalkan, atau logo sekolah. Sudah, klik simpan. Nah, ini penting juga info kegiatan. Nah, ini akan muncul di halaman kartu login siswa. Ini diberikan nama apa? Misalkan asesmen ke tengah semester 1 tahunnya 2004-2005. Alamat servernya ini, di tombol simpan. Oh, tahun 2024-2025 simpan. Nah, ini ada. Lanjut ke log login resum timer unlimited. Jadi kalau Bapak Ibu mengaktifkan ini tab unlimited, maka ketika siswa klik ini, maka dia akan terkunci unlimited tanpa save exam browser. Ini tanpa save exam browser di sini, maka kembali ke soal, dia akan terkunci. Disuruh memasukkan TP exam unlock. Oke, simpan. Di sini untuk mengganti password, masuk ke sini. Ini Crontas. Nah, ini wajib Bapak Ibu lakukan setiap selesai ujian. Itu untuk membersihkan sampah-sampah di server. Purge or delete cache, untuk membersihkan berkas-berkas cache pada server. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu tombol, purge atau delete. Anti submit. Nah, ini saat tryout ASPD atau yang lain, apabila siswa belum mengerjakan selama 90 menit, maka dia tidak boleh mengirim jawaban. Nah, ini settingnya di sini, anti submit. Jadi siswa wajib mengerjakan 90 menit. Jadi gini, kurang dari 30. Jadi misalkan siswa mengerjakan tadi ada soal di setting 120 menit, maka siswa bisa mengirim jawaban setelah waktu kurang 30 menit. Jadi siswa mengerjakan selama 90 menit baru bisa mengirim jawaban. Ini yang namanya anti submit. Oke, sudah selesai. Apa itu tinggal melakukan ujian. Demikian pembahasan tentang GPT admin yang ada di IEO GPT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.